Kemudian yang kelima, pilar yang kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu, syaitan. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya ini? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina. Sama iblis dianggap biasa semua. Ya sudah. Pas ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri, sama iblis diangkat, didudukan di singgasananya, berhenti tugas. Udah, yang penting sudah rusak satu rumah tangga, cerai, itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, Bapak Ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut dua orang saja suami istri, sudah cukup seluruh keluarganya juga ikut ribut. Lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut, pro kontra. Kalaupun terjadi cerai, anak-anaknya jadi kacau semuanya. Secara kejiwaan masih muda, masih anak-anak, semua terpukul secara kejiwaan. Mau ketemu ayahnya, ibunya nggak kasih. Mau ketemu ibunya, ayahnya nggak kasih, dan seterusnya. Jadi memang cerai itu target utama iblis. Makanya hati-hati. Kata para ulama, kalau di luar rumah ada 5 syaitan atau 10 syaitan mendampingi seorang yang beriman, mencari untuk menggodahnya, maka dalam rumah tangga ada 1000 syaitan. Kadang-kadang masalah kecil. Mungkin suami bisa tersinggung hanya karena lupa dibuatin teh atau kopi, atau dicuciin bajunya oleh istrinya. Atau mungkin ada yang dia minta dikerjakan di rumah, istrinya lupa. Syaitan buat dia lupa. Sudah cukup untuk marah sama istrinya. Seorang istri sudah cukup untuk marah, bahkan bisa minta cerai hanya karena ingin diantar ke satu tempat, suaminya belum sempat. Yang betul ada kesibukan. Akhirnya tersinggung, kalau ibumu kau dahulukan, kalau saya tidak, panjang ceritanya. Kalimat cerai lagi, hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Kembali setelah cerai, ini gak boleh main-main. Gak boleh orang dalam Islam, Bapak Ibu punya teman, kemudian Bapak Ibu punya anak laki-laki, temannya punya anak perempuan. Lalu kita bilang, Bapak Ibu ini bilang sama temannya, nanti anak kita kalau besar kita jodohin ya. Nah, ini dalam Islam berlaku kalau si teman mengatakan, oke, baik, sepakat. Anak-anak ini nggak boleh dinikahin pada saat dewasa kecuali sudah disampaikan. Dulu ayah sama ibu pernah jodohin kamu sama anak itu, mau nggak? Oh, saya nggak mau ayah, nggak mau ibu, ya sudah. Kalau nggak ini terikat, ada hukum di sini. Karena dua-duanya sudah sepakat, dan kata ulama masuk dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang telah disepakati. Nggak boleh nih nikah, nggak boleh main-main. Makanya kalau ada yang bercanda pun, nanti kita jodohin anak kita ya, itu tergantung kalau Allah takdirin. Nggak bisa saya katakan kalau iya ini anak-anak terikat nih, nggak boleh. Cerai nggak boleh nih, ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak, hati-hati pengucapan kalimat cerai. Dan kata ulama, hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan, karena mereka pakai akal fikiran. Kalau mau menceraikan masih berpikir nih, ini kedepannya bagaimana, ini nanti bagaimana, anak bagaimana, panjang nih ceritanya. Kalau perempuan tidak, pokoknya ceraikan saya tidak mau tahu. Besok apa terjadi ini urusan nanti. Padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti. Jadi masalah juga nanti. Banyak orang begitu. Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai 3 kali. Ya hukum syar'i. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah dan kita ajak taubat nggak mau, nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu. Kalau tidak ada pelanggaran agama, Bapak Ibu sekalian, hanya urusan dunia, kurangnya pendapatan, masih butuh pengaturan waktu, adaptasi, tradisi keluarga, mudahkanlah urusan dunia.
Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada. Ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba disatuin dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Ada adaptasi. Maka kita harus tahu masalah ini. Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fikih di tingkat 3 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan agama di Madinah. Beliau bilang, kalau ada seorang laki-laki, istrinya lagi naik di atas tangga, bercanda, dia bilang kalau kamu naik, lanjutin jalan kamu, saya ceraikan. Kalau kamu turun, saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan, dia harus turun dari tengah-tengah. Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu. Ngucapin kalimat itu, nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh. Ingat ya, kalau sudah urusan agama, hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan dunia, masalah makanan, baju, warna spray, gorden, tinggal di mana, dunia, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mau diapain tuh rumah yang, oh ini di Menteng, hebat, oh ini cuma di Rawamangun, saudara. Kita kalau naik pesawat yang di Menteng pun jadi kecil tuh. Nggak kelihatan lagi. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang juga ini hal-hal mendasar yang harus kita fahamin ya. Hati-hati, syaitan selalu mengintai. Maka syaitan kata ulama lebih senang suami istri bercerai daripada terjadi pembunuhan di luar rumah, daripada orang riba. Padahal ini dosa-dosa berat semua nih. Tapi kalau cerai ini luar biasa. Luar biasa, si suami akan sakit kepalanya. Kalau cerai, istrinya akan sakit kepalanya. Hidup mereka jadi tidak tenang. Anak-anak jadi korban. Nggak ada orang cerai itu tiba-tiba bahagia. Nggak ada. Omong kosong tuh kalau dia bilang saya bahagia, bohong, nggak bisa. Allah sudah satuin awalnya dalam kalimat akad. Kalau ada masalah-masalah yang dihadapin, selama bukan pelanggaran agama, toleransi, maafin. Nanti kita jelasin di pilar selanjutnya.